Kita lanjutkan tadi pada poin ya bahwasanya Allah telah memerintahkan kita untuk mencintai Nabi daripada yang lainnya. Nabi telah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya dan daripada seluruh manusia. Maka untuk mencintai seseorang ada dua hal yang bisa membuat kita mencintainya. Yang pertama, karena orang tersebut memang indah atau mulia dari zatnya. Nabi SAW akhlaknya sangat mulia. Dengan kita mengenali akhlak mulia Nabi yang sangat indah, maka kita akan semakin mencintai Nabi SAW. Maka kita harus belajar tentang bagaimana akhlak Nabi, bagaimana perangai Nabi, bagaimana adab-adab Nabi. Semakin pelajari sirah Nabi SAW, maka kita akan semakin cinta kepada Nabi SAW. Ya. Kita lihat bagaimana ya dermawannya Nabi SAW. Ya. Dalam satu hadis dalam Sahih Muslim, ada seorang datang kepada Nabi SAW. Fasa'ala minan Nabi SAW ghanaman bainal jabalain. Maka dia pun minta kepada Nabi kambing yang banyak, yaitu kambing satu lembah di antara dua gunung. Fa'atahu ghanaman bainal jabalain. Maka Nabi tatkala diminta kambing yang begitu banyak, ya, jadi kambing satu lembah di antara dua gunung. Ini adalah istilah bahasa Arab, artinya jumlah yang sangat banyak. Dia minta kambing dengan jumlah yang sangat banyak. Maka Nabi pun fa'atahu ghanaman bainal jabalain. Maka Nabi pun berikan dia kambing yang dia minta tersebut. Akhirnya orang ini pulang ke kampungnya, kemudian dia berkata, ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan ya a'ta man lam yakhshal faqah. Wahai kaumku, masuklah kalian di dalam Islam. Kalau ingin dapat kambing banyak seperti saya, masuk apa? Islam. Sungguhnya Muhammad itu kalau sudah beri sesuatu tidak pernah takut miskin. Sungguhnya Muhammad itu kalau sudah berikan sesuatu tidak pernah takut miskin. Buktinya saya minta kambing banyak ini dia kasih. Maka Nabi SAW kalau memberi sesuatu tidak pernah takut miskin. Demikian juga kisah Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah salah seorang gembong orang-orang Quraisy yang tewas setelah perang Badar, dan dialah majikannya Bilal bin Rabah yang dia menyiksa Bilal bin Rabah dengan siksaan yang luar biasa ya. Kemudian akhirnya dia tewas setelah perang Badar, dia dibunuh oleh Bilal ya. Bilal mengatakan ma najautu in naja. Kata Bilal, saya yang mati atau dia yang mati. Akhirnya Bilal kemudian menikam tuan yang pernah menyiksanya dahulu. Anaknya Sofwan bin Umayyah dendam kepada Nabi SAW. Maka setiap dalam peperangan dia selalu menjadi pemimpin ya, di antara banyak pemimpin pasukan kaum musyrikin untuk membunuh Nabi SAW. Dalam perang Uhud dia ikut, dalam perang Khandaq dia ikut ya, untuk membunuh Nabi SAW karena dendamnya kepada Nabi atas tewasnya ayahnya Umayyah bin Khalaf. Sampai akhirnya tatkala Nabi menaklukkan kota Mekah tahun 8 Hijriah, banyak orang-orang kafir Quraisy akhirnya tunduk kepada Nabi dan akhirnya masuk Islam. Mereka masuk Islam. Tetapi Sofwan bin Umayyah tidak mau masuk Islam karena masih jengkel sama Nabi SAW. Akhirnya Nabi suruh panggil dia tadinya mau kabur, kata Nabi tidak usah kabur, ke sini. Saya tidak paksa kau masuk Islam, silakan kau berpikir. Saya kasih waktu berapa bulan. Tidak usah masuk Islam, tidak apa-apa, tapi pikir. Akhirnya dia ikut Nabi dalam perjalanan Nabi sampai dan terjadi perang Hunain, dia juga ikut dan dia belum masuk Islam. Dia belum masuk Islam. Akhirnya waktu Nabi menang dalam perang Hunain, Nabi mendapati onta yang sangat banyak hasil rampasan perang, kambing yang sangat banyak. Nabi melihat Sofwan begitu kagum melihat jumlah onta yang sangat banyak hasil rampasan perang. Maka Nabi tahu Sofwan ini suka dengan apa? Onta yang begitu banyak. Maka Nabi berikan kepada dia 100 ekor onta. 100 ekor onta. Kemudian tidak lama lagi Nabi kasih lagi 100 ekor onta. Kemudian Nabi kasih lagi 100 ekor onta ya. Akhirnya dia cinta sama Nabi SAW. Kata dia dalam Sahih Muslim, tidak ada wajah yang paling aku cintai seperti wajah Muhammad SAW. Fama bariha yu'tini. Namun dia senantiasa memberikan kepada aku sampai akhirnya tidak ada wajah yang paling aku cintai seperti wajah Muhammad SAW. Jadi lihatlah bagaimana akhlak Nabi SAW. Memberikan ya tanpa pernah takut miskin ya. Dan kalau antum ingin mencontohi Nabi silakan. Kalau ada orang benci sama antum kasih mobil ya. Mungkin kebenciannya berkurang. Kasih mobil lagi kedua kali. Kasih rumah, udah dia cinta sama antum. Silakan praktekkan ya. Jadi
luar biasa akhlak Nabi. Kalau kita belajar akhlak Nabi SAW seperti ini, maka kita akan semakin cinta kepada Nabi SAW. Di antara perkara lain yang membuat kita cinta kepada Nabi, kita harus mengetahui jasa Nabi kepada kita. Semakin orang berjasa sama kita, kita semakin cinta kepada dia. Dan itu sudah tabiat manusia. Ya. Apa kata seorang penyair, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah kepada orang lain, kau akan mengambil hatinya. Itu sifat manusia. Manusia kalau diberi dia suka, ya. Dia akan mengenang jasa orang yang memberikan kepada dia, ya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, tahadu tahabu. Salinglah kalian beri hadiah, maka kalian akan saling mencintai, ya. Manusia sekaya apapun kalau dikasih hadiah suka, ya. Ya, dikasih hadiah. Terkadang bukan dia perlu, tapi namanya hadiah, dia suka dikasih sama orang. Maka kalau kita tahu jasa orang lain sama kita, kita akan cinta sama dia. Makanya, ya, seorang suami terkadang semakin cinta kepada istrinya tatkala dia tahu bagaimana jasa istrinya yang telah mengandung anaknya, ya, kemudian repot mengurus anak-anaknya, ya, yang telah menyiapkan makanan baginya, yang mengurus rumah tangga. Tatkala dia mengenang jasa istrinya, dia semakin cinta kepada istrinya. Jadi kita bisa mencintai seorang dengan mengenang jasa yang dia berikan kepada kita. Wajarlah, sederhana. Kita punya teman dua. Satunya kalau ngajak-ngajak tidak pernah ngajak kita makan gratis. Satunya kalau ngajak selalu traktir kita gratis. Kita cinta yang mana? Teman tuh. Hari kita punya teman dua, teman dekat. Satunya kalau ngajak, ayo kita makan. Ayo Firanda makan. Saya makan suruh bayar sendiri. Satunya kalau ngajak makan, makan, dibawakan terus dia bayarin. Kita cinta yang mana? Yang kedua, wajar, otomatis manusiawi. Ada yang baik sama kita, kita cinta sama dia. Itu manusia, itu sangat wajar. Semakin dia banyak jasa kepada kita, kita semakin cinta kepada dia. Itu manusiawi, ya. Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah kepada manusia, kau akan mengambil hatinya. Nah, jasa yang paling besar bagi kita di alam semesta ini jasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan demikian? Karena dengan kita mengikuti petunjuk Nabi, kita akan meraih kebahagiaan di dunia, terlebih lagi kebahagiaan di akhirat. Orang kalau tidak mengikuti petunjuk Nabi, dia tidak bahagia. Semakin dia menjalankan syariat Nabi, semakin menjalankan sunnah Nabi, dia semakin bahagia. Semakin bahagia. Itu di dunia. Ya. Orang beriman pasti sudah merasakan keindahan hidup di dunia, kebahagiaan. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, inna fid dunya jannatan, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Oh, kama qala. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Barang siapa yang tidak masuk di surga tersebut, dia tidak akan merasakan surga di akhirat. Artinya apa? Seakan-akan Ibnu Taimiyah mengatakan, orang yang beriman, menjalankan sunnah Nabi, bertakwa kepada Allah, dia pasti bahagia. Dia merasakan surga di dunia sebelum dia merasakan surga di akhirat. Nah, kalau kita mengenang jasa Nabi yang satu poin ini, di mana Nabi SAW diusir oleh kaumnya, dikatakan sebagai pendusta, dikatakan sebagai dukun, dikatakan sebagai penyihir, ya, dilukai oleh kaumnya, diusir dari kampung halamannya, semuanya Nabi jalani demi kita agar kita bisa merasakan indahnya Islam, ya. Agar kita bisa merasakan indahnya Islam. Kalau kita melihat perjuangan Nabi yang tidak pernah berhenti, nanti kalau antum belajar sirah Nabi, antum tahu Nabi tidak pernah istirahat. Sejak Allah berkata kepada dia, "Qum fa'anzir," bangunlah, beri peringatan. Nabi tidak pernah beristirahat sampai dia meninggal dunia. Kenapa? Untuk memperjuangkan Islam, untuk menyampaikan Islam agar cahaya Islam dia sampai ke seantero dunia. Agar kita orang-orang Indonesia juga bisa merasakan indahnya Islam. Maka barang siapa yang mengikuti ajaran Nabi SAW, dia akan bahagia di dunia. Terlebih-lebih ternyata di akhirat dia akan meraih kenikmatan abadi yang selama-lamanya, dan dia akan terselamatkan dari kesengsaraan hati di dunia, dan juga akan terselamatkan dari kesengsaraan abadi di akhirat. Barang siapa yang tahu jasa ini, dia tahu bahwasanya jasa Nabi lebih daripada jasa orang tuanya. Ya, lebih daripada jasa orang tuanya. Maka dia mengerti kenapa Nabi mengatakan, kamu harus lebih cinta kepada saya daripada kedua orang tuamu, daripada anak-anakmu, dan daripada dirimu sendiri. Jadi tidak mungkin kita bisa mengenal jasa Nabi kecuali kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa lebih cinta kepada Nabi dengan cinta yang sesungguhnya.